Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini saudara kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang pertama untuk triwulan yang kedua yang bertemahkan kontroversi besar. Dan pada minggu ini saudara kita akan mempelajari satu tajuk, yaitu tajuk pertama, peperangan di sebalik semua peperangan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita yang pertama yaitu peperangan di sebalik semua peperangan. Yang menjadi pertanyaan, apa peperangan di sebalik semua peperangan tersebut? Siapa yang terlibat? Siapa yang menang? Saudara, bacaan Alkitab untuk pelajaran Sekolah Sabat kita seperti yang tertera di skrin Anda, ada baiknya kita baca untuk membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Ayat hafalan, kemudian perang tercetus di sorga. Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang dengan naga dan malaikat-malaikatnya. Naga itu tewas dalam peperangan. Ia dan malaikat-malaikatnya tidak dibenarkan tinggal di sorga lagi. Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat. Jika Tuhan itu baik, mengapa dunia ini begitu rusak? Bagaimanakah Tuhan yang penuh kasih boleh membenarkan begitu banyak kejahatan wujud? Mengapakah perkara yang tidak baik itu berlaku pada orang baik? Dalam pelajaran minggu ini, kita akan menerokah konflik yang sudah lama antara kebaikan dan kejahatan. Bermula dengan pemberontakan Lucifer di sorga. Kita akan mengkaji asal-usul kejahatan dan kesabaran Tuhan dalam menangani masalah dosa. Saudara, dengan kata lain, kita hidup tenggelam dalam konflik dimensi galaksi. Walaupun kita tidak sadar atau tidak percaya bahwa ini mungkin, konflik itu nyata. Kuasa yang bertelaga adalah peperangan rohani, tidak kelihatan kepada kita. Namun, kita dapat merasakan kesan peperangan seperti musibah, maksiat, kematian, dan lain-lain. Yang dipertaruhkan adalah kerajaan Tuhan, kesetiaan malaikat dan dunia yang tidak jatuh. Hari ini, kesetiaan Anda dan saya dipertaruhkan dalam peperangan ini. Untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih jelas, lebih detail, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu peperangan di sorga. Saudara, asal-usul peperangan bermula di sorga. Nah, bagaimana mungkin peperangan di sorga boleh berlaku sedangkan tempat itu sempurna? Yeskil 28 ayat 12 hingga 15 katakan, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Saudara, hakikat bahwa di Eden terdapat makhluk yang menghasut Hawa untuk tidak mempercayai Tuhan, membayangkan pemberontakan terhadap Tuhan telah wujud sebelum manusia wujud. Yesus memanggil makhluk ini yang menaburkan ketidakpercayaan antara Tuhan dan makhluknya sebagai musuh yang dia kenal pasti sebagai Satan. Matius 13. Nah, soalan pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri ialah, adakah Tuhan mencipta Satan? Yaitu adakah Tuhan mencipta makhluk jahat? Alkitab memberitahu kita bahwa Satan ialah malaikat bernama Lucifer. Malaikat ini diciptakan dengan sempurna dan cantik. Dia ditinggikan di kedudukan tertinggi yang boleh dicita-cita oleh malaikat, kerub berlindung. Saudara, jika Lucifer sempurna, bagaimana dia menjadi Satan? Bagaimanakah konflik antara Tuhan dan dia bermula? Tidak ada penjelasan yang logik mengapa malaikat yang sempurna ini membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar dalam hatinya dan berkembang menjadi pemberontak terhadap penciptanya. Tuhan memberikan dia
Seperti semua makhluk ciptaannya, kebebasan memilih, dan Lucifer memilih untuk memberontak dan bercita-cita untuk menduduki takhta Tuhan. Pena Inspirasi menjelaskan, walaupun Tuhan sekian lama bersabar dengan Lucifer, dia tidak boleh membiarkan dia merosakkan sorga dengan pemberontakannya. Warga majelis sorga merayu pada Lucifer. Anak Tuhan mempersembahkan di hadapannya kebesaran, kebaikan dan keadilan pencipta, dan sifat hukumnya yang suci dan tidak berubah. Tuhan sendiri telah menetapkan peraturan surga. Dan dengan meninggalkannya, Lucifer akan menghina penciptanya dan membawa kehancuran ke atas dirinya sendiri. Tetapi amaran itu yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tidak terhingga hanya membangkitkan semangat penentangan. Poinnya saudara, Tuhan mengizinkan pemberontakan berlaku di sorga atas kapasiti makhluk ciptaan memiliki kuasa memilih sendiri. Dan di skrin saudara adalah beberapa pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita yang berkaitan dalam tajuk yang pertama. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu Lucifer menipu, Kristus menang. Bagaimana Lucifer menipu? Bagaimana Kristus menang mengalahkan Lucifer? Apa aplikasi kemenangan Kristus itu untuk Anda dan saya? Saudara, Wahyu 12 ayat 4 mengatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tidak ada penjelasan logik mengapa Lucifer, malaikat yang sempurna ini, sepatutnya membenarkan kesombongan dan kecemburuan berakar dalam hatinya dan berkembang menjadi pemberontakan terhadap penciptanya. Keangkuhan setan telah matang menjadi pemberontak terbuka. Dalam keinginannya untuk merampas takhta surga, Lucifer menimbulkan keraguan pada para malaikat tentang keadilan kerajaan ilahi. Bukankah mereka semua bebas? Mengapa tunduk kepada undang-undang yang berat dan mungkin tidak adil dan berubah-ubah? Saudara, Lucifer menjadi setan, yaitu penuduh. Dia menolak semua panggilan kasih sayang Tuhan untuk mengubah sikapnya. Pemberontakan menjadi konflik terbuka. Peperangan di mana setiap malaikat perlu membuat keputusan atau pilihan mereka. 1/3 daripada malaikat mengikut setan, manakala yang lain tetap setia kepada Tuhan. Hari ini, perang itu berterusan. Setan masih aktif. Dia coba mengheret setiap orang untuk memberontak kepada Tuhan. Hanya ada dua sisi, mereka yang ingin mematuhi hukum Tuhan atau mereka yang menolaknya. Keputusan adalah di tangan atau keputusan adalah milik Anda dan saya. Saudara, Pena Inspirasi menjelaskan, Tuhan yang agung dapat dengan segera melemparkan penipu agung ini dari sorga. Tetapi ini bukanlah tujuannya. Dia akan memberi peluang yang sama kepada yang memberontak untuk mengukur kekuatan dan kekuatan dengan anaknya sendiri dan malaikat-malaikatnya yang setia. Dalam peperangan ini, setiap malaikat akan memiliki pihaknya sendiri dan dimanifestasikan kepada semua. Jika Tuhan telah menggunakan kuasanya untuk menghukum ketua pemberontak ini, malaikat yang tidak berpuas hati tidak akan dizahirkan. Oleh itu, Tuhan mengambil haluan lain, karena Dia akan menyatakan dengan jelas kepada semua angkatan surgawi keadilannya dan penghakimannya. Saudara, poin yang kedua ialah walaupun setan itu telah berjaya menipu 1/3 malaikat sorga atas pilihan mereka sendiri setelah diragukan oleh setan, namun Tuhan pasti menang. Saudara, di skrin saudara adalah dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu planet bumi menjadi terlibat. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana planet bumi terlibat dalam kontroversi besar, sedangkan peperangan Lucifer dan Tuhan itu berlaku di sorga. Nah, Kejadian 3 ayat 11 mengatakan, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara,
Tuhan menciptakan malaikat dalam persekitaran yang tidak berdosa dan sempurna. Begitu juga Tuhan menciptakan manusia dalam persekitaran yang sempurna, bebas dari dosa. Nah, sama seperti yang berlaku dengan malaikat, Tuhan juga mencipta kita dengan kuasa untuk memilih dengan bebas. Jadi, Adam dan Hawa boleh menggunakan kebebasan itu. Dia memberi mereka perintah mudah. Tetapi jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 2 ayat 17. Itulah satu-satunya titik di mana Satan boleh membuat mereka ragu-ragu. Dengan licik, dia mencapai matlamatnya. Adam dan Hawa meragui Tuhan, tidak taat kepadanya, dan berpaling dari sumber kehidupan. Adam membuka pintu bagi dosa untuk masuk, dan dengan itu kematian menjangkiti semua manusia. Sejak itu, kita hidup dalam dunia yang ditandai dengan kesakitan, penyakit, dan kematian. Adakah kita semua membayar dosa Adam? Kita masing-masing membayar dosa kita sendiri. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Saudara, poin di sini adalah planet bumi terlibat dalam konflik antara setan dan Tuhan apabila setan itu masuk ke dunia, Taman Eden, dan berjaya mempengaruhi Adam dan Hawa, yaitu memberontak kepada Tuhan, jatuh dalam dosa. Di skrin saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang ketiga ini. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu kasih mendapat satu jalan. Seterusnya saudara kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu kasih mendapat satu jalan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kasih itu menjadi satu-satunya pengharapan kepada manusia? 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Malah sebelum mengumumkan akibat ketidaktaatan, Tuhan memberitahu Adam dan Hawa bahwa terdapat rancangan untuk penebusan mereka. Kejadian 3:15. Umat manusia telah secara sukarela memisahkan dirinya daripada pencipta. Tetapi jauh daripada meninggalkan anak-anaknya yang tidak tahu berterima kasih, Tuhan mendedahkan tabiat sejatinya dengan mengasihi mereka di luar pemikiran. Kematian tidak semestinya menjadi takdir abadi bagi pendosa. Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan membayar harga dosa dengan nyawanya sendiri. Roma ayat 8. Tidak ada dalam diri kita yang menjadikan kita layak mendapat kasih Tuhan. Namun dengan setiap titisan darah yang Yesus tumpahkan di Kalvari, Tuhan memberitahu kita, aku mengasihi kamu. Saudara, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Kita lihat di skrin. Yesus mencipta segala yang ada. Dia menjadi makhluk, menjadi manusia. Dia melalui kesusahan, penderitaan, kelaparan, dan kesakitan seperti Anda dan saya. Dia telah dicobai seperti Anda dan saya juga. Sebagai seorang yang benar, dia rela menderita untuk dosa kita. Dengan mati dan membangkitkan, dia memberi jaminan kepada kita tentang kehidupan kekal bersama-sama dengannya. Roma 6 ayat 3 hingga 4. Dan yang terakhir, dan semua ini adalah untuk kasih semata-mata. Saudara, poin di sini adalah Tuhan mengasihi manusia sehingga sanggup mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Tanpa tindakan Tuhan ini, manusia tiada pengharapan. Saudara, di skrin Anda ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sahabat kita yang berkaitan dengan tajuk yang keempat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu imam besar kita. Yang menjadi pertanyaan, apa peranan imam besar itu untuk kita? Bagaimana dia menjalankan tugas sebagai imam besar? Firman Tuhan mengatakan Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, apa yang Yesus lakukan untuk kita di kayu salib membolehkan dia juga menjadi pengantara bagi kita di sorga. Tuhan kita yang telah dibangkitkan ialah imam besar kita.
yang agung, menyediakan segala yang kita perlukan untuk diselamatkan dan untuk hidup dalam kerajaan Tuhan selama-lamanya. Hari ini, Yesus sedang berdoa untuk kita di bait suci surgawi. Berdasarkan darahnya yang tertumpah di kayu salib, Yesus mempersembahkan kita di hadapan Bapa dan di hadapan semua penduduk alam semesta sebagai orang yang adil, sempurna, layak menduduki tempat di sorga. Saudara, oleh itu, kita dijemput untuk mendekati Tuhan dengan keyakinan melalui Yesus Kristus. Yesus mahu kita bergantung kepadanya untuk setiap keperluan dalam hidup kita. Di mana ada ketakutan, Dia membawa kedamaian. Di mana ada kesalahan, Dia membawa pengampunan. Di mana ada kelemahan, Dia membawa kekuatan. Keinginan terbesar Yesus adalah untuk hidup bersama kita selama-lamanya. Nah, adakah ini juga keinginan terbesar Anda? Poin di sini, saudara, adalah kita mempunyai imam besar, pembela kita, perantara kita, yang sangat mengambil berat manusia yang berdosa ini. Dan di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang yang berkaitan dengan tajuk yang kelima. Pena Inspirasi menjelaskan, apabila godaan menyerang Anda, apabila kebimbangan dan kegelapan kelihatan mengelilingi jiwa Anda, lihatlah ke tepi terakhir Anda melihat cahaya. Beristirahatlah dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Apabila dosa bergelut untuk menguasai dalam hati, apabila rasa bersalah menindas jiwa dan membebankan hati nurani, apabila ketidakpercayaan menyelubungi pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Kristus sudah cukup untuk menundukkan dosa dan mengusir kegelapan. Masuk ke dalam persekutuan dengan Juru Selamat, kita memasuki wilayah damai. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan pelajaran minggu ini memperkenalkan topik mengenai konflik kosmik atau kontroversi besar antara Kristus dan Setan. Kita memulahkan pembelajaran kita dengan mengkaji asal-usul kejahatan dan penyelesaian Tuhan terhadap kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kontroversi besar itu tidak akan berkekalan. Jika kejahatan dan Setan mempunyai permulaan, mereka pasti akan mempunyai penghujungnya. Konflik kosmik menunjukkan ketidaksesuaian yang radikal antara kebaikan dengan kejahatan. Hakikat bahwa kejahatan dan kontroversi besar berasal dari surga membangkitkan tanggapan di dalam minda mana-mana agen bermoral yang rasional dan bebas bahwa konflik itu terutamanya adalah bersifat rohani dan oleh itu ia mesti mempunyai penyelesaian rohani. Dan yang terakhir, dalam Kristus, Tuhan menyelesaikan masalah dosa dengan mengambil akibat dosa ke atas dirinya. Dengan kuasa penciptaannya, Tuhan secara aktif terlibat di dalam pemusnahan kejahatan dan pembersihan, serta pemulihan alam semesta. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit membantu setiap kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.